Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Agus Saihuna, dalam mata pelajaran Bina Fikih untuk kelas 3. Baik, sudah siap bukunya? Kalau sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan untuk mata pelajaran fikih, yaitu pada pelajaran yang ketiga tentang sholat bagi orang sakit. Bagaimana pelaksanaan ketika seseorang itu dalam keadaan sakit dalam menjalankan ibadah sholat. Di sini kita lihat ada gambar ketika seseorang itu dalam keadaan sakit bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan berdiri dengan sempurna. Jika tidak bisa berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Tidak bisa duduk, maka sholatlah dengan berbaring ataupun tidur terlentang. Ya, baik anak-anakku sekalian, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang sholat bagi orang sakit adalah yang pertama tentang tayamum. Tentang tayamum. Tayamum dalam keadaan sakit. Jadi bagi orang yang sakit tidak bisa wudu menggunakan air, maka menggunakan tayamum. Kemudian yang kedua, tata cara sholat dalam keadaan sakit. Yang ketiga, tentang sholat dalam keadaan sakit. Yang keempat, yaitu tentang hikmah atau dampak positif sholat bagi orang dalam keadaan sakit. Ya baik anakku sekalian, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang tayamum bagi orang yang sakit. Apa itu tayamum? Apa pengertian tayamum? Ya, tayamum secara bahasa artinya menuju. Sedangkan secara istilah yaitu menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu. Jadi tayamum ini sebagai gantinya wudhu. Kemudian apa syarat-syarat tayamum? Yang pertama, adanya halangan atau uzur karena melakukan perjalanan jauh atau sakit. Kemudian sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya. Yang keempat, terhalang memakai air karena sakit. Yang kelima, harus dengan debu yang suci. Jadi ingat-ingat bahwa tayamum ini harus dengan debu yang suci. Kemudian kita lanjutkan tentang sunnah-sunnah tayamum. Apa saja sunnah-sunnah tayamum? Yang pertama membaca basmalah, kemudian mendahulukan atas wajah dari bagian atas, kemudian dari bagian yang bawah wajah. Kemudian mendahulukan tangan yang kanan daripada tangan yang kiri. Jadi yang pertama tadi mendahulukan wajah bagian yang atas, kemudian mendahulukan bagian tangan yang kanan. Ya, sambung menyambung. Inilah sunnah-sunnah tayamum. Kemudian yang selanjutnya tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Kemudian melihat ada air sebelum memulai sholat. Artinya melihat ada air di sini adalah air yang digunakan untuk wudhu. Kemudian rukun tayamum. Apa itu rukun tayamum? Yang pertama niat. Kemudian menyapu wajah dengan tanah atau debu yang suci. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci. Tertib dan berurutan. Itulah rukun tayamum.
Anakku, kita lanjutkan tata cara tayamum. Bagaimana tata cara tayamum? Yaitu yang pertama niat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua menyapu wajah dengan tanah atau debu yang telah ditepiskan pada kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga meletakkan kedua telapak tangan kembali di atas debu atau tanah yang suci dan menyapukan pada kedua tangan sampai siku. Itulah tata cara pelaksanaan tayamum. Lah, bagaimana niat tayamum? Nah, niat tayamum yaitu kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma liistibahatis sholati fardhul lillahi ta'ala. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma liistibahatis sholati fardhul lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat tayamum. Kita lanjutkan sholat bagi orang sakit. Nah, bagaimana pelaksanaan sholat bagi orang sakit? Sholat itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Sholat merupakan kewajiban yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat nanti. Kemudian sholat dapat memberikan dampak yang positif atau dampak yang baik bagi orang yang sedang sakit. Nah, inilah sholat bagi orang yang sakit. Kemudian tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, yang pertama, sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Bagaimana? Jika orang sakit masih mampu berdiri, maka hendaklah sholat dengan berdiri. Tetapi apabila tidak mampu berdiri, maka sholat dengan cara duduk. Ya, jadi jika masih mampu berdiri sempurna, maka sholat dengan berdiri sempurna. Apabila tidak mampu, maka sholat dengan cara duduk. Kemudian sholat bagi orang yang tidak mampu duduk. Nah, bagaimana orang yang tidak mampu duduk? Yaitu bisa melaksanakan sholat dengan cara berbaring miring ataupun cara tidur telentang. Inilah tata cara sholat atau pelaksanaan sholat bagi orang yang sedang sakit. Kita lanjutkan. Tadi sholat dengan cara duduk seperti ini. Ya, bisa duduk di lantai, kemudian rukuk sujudnya seperti itu, kemudian bisa duduk di kursi, rukuk dan sujudnya juga seperti itu, bisa dilihat bersama-sama. Nah, tata caranya bisa kita lihat. Sholat dengan cara duduk. Yang pertama, berniat sesuai sholat yang akan dilakukan. Yang kedua, kedua tangan bersedekap di atas dada. Kemudian yang ketiga, gerakan rukuk dengan membungkukkan badan seperti yang kita lihat di gambar tadi. Kemudian yang keempat, setelah rukuk kemudian iktidal kembali seperti semula. Kemudian yang kelima, sujud seperti sujud biasa. Kalau sholat dengan duduk di lantai, kalau tidak bisa sujud secara sempurna, secara biasa, ya semampunya. Kemudian sholat dengan cara berbaring. Jadi bagi yang tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholat dengan cara berbaring. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di situ. Caranya adalah berbaring dengan posisi miring, kaki membujur ke arah selatan, kepala berada di sebelah utara. Jadi kepala berada di sebelah utara, kaki berada di sebelah selatan. Kemudian hadapkan wajah ke arah kiblat. Awali dengan niat dan takbiratul ihram, berarti miring ke kanan. Kemudian gerakan rukuk dan sujud
cukup dengan anggukan kepala atau dengan kedipan pelupuk mata. Inilah tata cara sholat dengan cara berbaring. Kemudian bagaimana kalau tidak bisa berbaring? Nah, dengan cara terlentang. Tata cara sholat dengan cara terlentang. Nah, bagaimana tata caranya? Yang pertama, letakkan kepala di sebelah timur. Usahakan kepala diganjal dengan bantal sehingga wajah bisa menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau tidur terlentang, pelaksanaan sholatnya kepala berada di sebelah timur, kemudian kaki berada di sebelah barat. Ya, kemudian niat sholat yang akan dikerjakan. Gerakan rukuk dan sujud cukup dengan gerakan semampunya atau dengan isyarat kedipan mata. Nah, inilah tata cara sholat dengan cara terlentang. Kemudian ada hikmah. Apa sih hikmah sholat bagi orang yang sedang sakit? Yang pertama sebagai obat penyembuh. Kemudian yang kedua memberikan ketenangan jiwa. Jalan memohon kebaikan, kesehatan dan kesembuhan dari Allah. Keempat, menghilangkan penyakit hati seperti dengki, sombong, dan berkeluh kesah. Kemudian menanamkan nilai kedisiplinan. Itulah hikmah sholat bagi orang yang sedang sakit. Ya. Kemudian anakku sekalian, bahwasanya pelaksanaan sholat ini atau ibadah sholat ini adalah hukumnya wajib dalam keadaan kondisi yang bagaimanapun juga tetap harus melaksanakan sholat. Rangkuman yang pertama, tayamum adalah menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu. Jadi perlu diingat bahwa tayamum itu sebagai gantinya wudhu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang sakit dalam mengerjakan sholat. Tadi sudah kita jelaskan, tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring ataupun terlentang, ataupun semampunya. Kemudian jika orang sakit masih mampu berdiri, maka sholat dengan berdiri. Apabila tidak mampu berdiri, sholat dengan cara duduk. Apabila tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholat dengan cara berbaring, tidur telentang, atau semampunya. Demikianlah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini tentang sholat dalam keadaan sakit. Tetap semangat, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.